Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Kedepan kita akan membahas masalah UMKM desa. Namun kali ini kita akan berburu UMKM untuk mendapatkan informasi dan materi, sehingga nanti di dalam pembahasan tentang UMKM desa ini akan memberikan data yang sangat luar biasa. Oke, kita akan menuju ke UMKM di beberapa lokasi. Bagaimana teman-teman guru? Siap? Siap. Oke, siap. Oke, pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi UMKM. Oke, semoga lancar. Ya. Oke, pemirsa, kita belok kanan. Akan menuju ke pinggir hutan ini. Kita akan menuju pinggir hutan. Katanya, informasinya itu ada seorang pengusaha ya UMKM. Setelah 100 meter belok kanan. Ya, yang punya usaha membuat kotak cincin. Ini sangat langka dan luar biasa sekali, di mana di pinggir hutan ada pengusaha tempat cincin yang dia produksi di sini, tapi omsetnya luar biasa. Informasinya, pemasarannya juga ke seluruh pelosok tanah air, sampai informasinya masuk ke Papua juga gitu. Papua, Jakarta, Bandung. Setelah 400 meter belok kiri. Ya, kita dipantau oleh Google ini. Kita mencoba ini, tapi mudah-mudahan bisa, karena di hutan itu nanti ada sinyalnya atau tidak. Oh, itu hutannya, kita udah kelihatan tuh hutannya. Ya, kita sudah mau masuk hutan ini, di mana lokasi UMKM berada. Ya, ada mobil, ada traktor. Cukup nggak ini karena mau masuk hutan ini, simpangan ini cukup atau tidak? Jangan maju, sakit hutan. Maju, Pak. Ya. Ya, ini kita jalan desa, sangat sempit jalannya, tidak bisa simpangan, 2 mobil tidak bisa ini. Ya, untuk menuju lokasi. Di depan itu sudah hutan, itu hutan di salah satu desa
yang namanya Desa Giyanti. Ya, di Desa Giyanti itu desa paling timur Jawa Tengah. Jawa Tengah yang paling timur itu sudah berbatasan dengan Jawa Timur. Nah, ini kita mulai masuk wilayah hutan jati. Ya, mudah-mudahan nggak simpangan dengan mobil di tengah. Masuk ini di jalan batu-batu, kita masuk di hutan ini agak lebat juga, tanamannya masih utuh. Nyangka ya, kita di pinggir hutan ada seorang pengusaha UMKM tempat cincin ini yang menjadi menarik bagi saya seperti itu, sehingga kita kesempatan untuk berburu ke sana ini. Ini kelihatannya sudah ada tanda-tanda kita sudah mau masuk desa ya. Kita setelah berapa lama di hutan ini sudah mulai kelihatan sawah ya, kita sudah mau masuk ke desa. Tapi ini kayaknya GPS-nya nggak ini ya, sinyalnya kurang bagus ya. Giyanti ini kita masuk desa ini sudah mau sampai sepertinya. Oh itu ya, itu balai desanya. Ini jenengan coba tanya orang itu di mana rumahnya Mas Las Pak itu yang usaha coba tanya Mas. Oke Pak ya. Siap. Ada nanti Pak, ada gerdu pinggir jalan, belok kiri masuk, dan nanti ada belokan ngikutin jalan itu Pak. Oh iya oke kita lanjut. Matur nuwun Bu. Nggih. Monggo Bu, monggo.
juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini anjir dalamnya Mas Ros ya. Iya. Wonten Mas Ros. Waduh, ini memulai ini walaupun puasa tetap jalan ya. Iya, tetap semangat Pak. Tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi pundi Pak Ros. Assalamualaikum. Monggo Pak Pinara. Nggih, matur nuwun. Nggih, assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Wah, asik juga ini. Ya, ini kita ketemu di sini. Ya, saya Siswanto Pak Arus. Saya dari Blank On channel 5115 channel. Ya, kita ingin bertemu dengan Pak Arus ini. Katanya informasinya kok katanya di pinggir hutan ya, itu ada pengusaha yang memproduksi tempat cincin yang pemasarannya sampai ke nasional, ke luar kota gitu. Jadi itu Pak Arus, perkenalkan saya untuk sedikit mungkin wawancara untuk menanyakan sesuatu. Sebelumnya ini sehat nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Untuk nama lengkapnya Mas? Nama Rusdianto dari Desa Giyanti, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Untuk sementara di RT 1 RW 2 Dukuh Trisinan Pak. Trisinan ya? Trisinan ini ikut desa Giyanti. Giyanti itu ini ya, desa paling timur. Paling pinggir di Jawa Tengah. Oke. Jadi di hutan ya. Hutan jati yang ada di sekitar ini. Nah, ini ngomong-ngomong ini Pak Arus ini kok sampai memulai usaha tempat cincin itu ceritanya seperti apa Pak Arus? Monggo. Kita dulu itu pernah bekerja Pak. Saya bekerja di Jakarta itu di bidang desain interior display atau istilahnya bikin pajangan toko emas di mall, di tempat di mall, bukan di pasar. Jadi belajarnya dari situ kita ngikut bekerja pelatihan selama kurang lebih 2 tahun untuk di Jakarta Barat. Terus merasa bisa, kita keluar bekerja sendiri, hasilnya alhamdulillah jalan Pak. Sampai saat ini sekitar berapa tahun? Sekitar 15 tahun. Waduh, luar biasa. 15 tahun untuk menekuni ini ya. Bidang interior display. Terus sampai kotak cincinnya itu sendiri bagaimana? Kita mempunyai banyak produk Pak, sekitar 37 item produk untuk pemajangan semua model emas untuk yang dipasarkan. Mulai dari displaynya atau tempat kotaknya kita semua lengkap. Mulai dari harga murah sampai tertinggi. Kita semua ada produksi sendiri Pak. Dan itu diproduksi sendiri ya? Di Giyanti sini. Terus sampai menyerap berapa tenaga kerja? Kita untuk sementara masih 10 pekerja Pak. Itu pun pekerja yang profesional. Iya. Dan tiap hari kita kerja terus tanpa libur. Alhamdulillah ada aja kerjaan. Gitu ya. Ini termasuk puasa-puasa saat ini. Kita puasa pun lihat tadi di belakang ada juga Pak yang bikin kayunya. Gitu. Di belakang kita ada 2 tempat, workshopnya di Bandar sama di sini. Di sini sistemnya workshop bantu. Kalau di Bandar produksi yang kayu. Ya, jadi di sini memproduksi sendiri begitu, dan nanti kita boleh izin ya, nanti kita lihat tempat-tempat usahanya. Nah, cuman yang saya tanyakan lagi nih, saya kan tertarik sekali ya, sampai ada pengusaha seperti jenengan yang dengan pengalaman dari Jakarta mampu untuk membuka usaha itu. Nah, awalnya, jadi cerita awalnya itu seperti apa? Mungkin diawali dari apa, terus modalnya berapa, seperti apa Pak Arus? Yang pertama Pak ya, kita ingin membuka lapangan usaha di kampung. Itu kita melihat banyak pemuda-pemuda di sini itu yang bingung Pak nyari pekerjaan.
Sebenarnya kita masih ada juga untuk pekerjaan ini di Jakarta, kita masih ada juga. Cuma kita membuka cabang di sini, di Bianti sini. Itu tujuan saya untuk membantu teman-teman yang belum bekerja. Luar biasa. Itu pun bisa berlatih di sini pun kita terima, masih dapat gaji Pak kalau mau. Oh, gitu. Ya, dengan belajar di sini, kemungkinan belajar sekitar 1 tahun itu udah bisa mandiri. Oh. Kita pun masih gaji. Kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang belum dapat pekerjaan, kita bisa terima di sini. Terus pada waktu itu, ya Nyon Sewu nih, Nyon Sewu. Itu modalnya berapa awal? Kita untuk modal dari awal Pak ya, kita mulai merintis itu belum banyak orderan, kita cukup dengan modal 5 juta dari awal dulu. Itu pun modal pribadi. Oh, gitu. Terus kelamaan kita dituntut untuk membuat desain yang lebih bagus. Itu kemarin saya mengeluarkan modal sekitar 75 juta. 75. Semua sama peralatan. Oh, itu ya, dari nol dengan modal seadanya sekarang berkembang seperti itu. Dan kalau boleh tahu untuk pemasarannya ada kesulitan nggak? Untuk pemasarannya Pak, kita mempunyai marketing juga untuk di Jakarta dan di Surabaya, Semarang sekitarnya itu kebetulan saya sendiri. Untuk di Jakarta kita ada 2 orang, Jakarta, Bandung dan sekitarnya pokoknya. Kita ada. 2 orang itu berarti produk jenengan tempat cincin itu sudah dipasarkan sampai mana saja? Untuk sementara ini seluruh Indonesia kita semua Pak, hampir 95%. Kita pakai pajangan kita semua. Dan itu saya bisa melihat ini apa contoh contoh ini tempat-tempat cincin itu seperti apa? Oh bisa Pak, bisa. Iya. Kita di sini. Ini adalah hasil karya pemuda pinggir hutan, pemuda desa pinggir hutan ya. Ini seperti ini produk-produknya sangat luar biasa, sangat luar biasa ini. Ya, ini seperti inilah produk-produk yang ini. Nah ini yang sudah dikemas ya, ini dikemas. Ini beda juga. Ya. Jadi ini mas-mas ya yang ingin menghadiahkan untuk calon ya tunangan atau calon istri ya, membeli produk-produk tempat ini. Tapi ada mereknya enggak? Untuk sementara kita nggak bisa kasih merek Pak. Masalahnya ini sifatnya kan umum. Oh, ya? Setiap toko emas itu beda-beda merek kan. Kita melayani semua toko emas. Kecuali tertentu Pak. Kayak gini ada. Kita sebagian ada yang minta merek. Oh jadi ya mereka kasih merek sendiri gitu ya nanti. Umpamanya kayak toko lain kita bisa. Umpamanya toko lain minta merek Mas, kita bisa. Ada sebenarnya kita contohnya banyak ada. Ada untuk nama alta-mater toko emas ada. Kalau ini di sini sifatnya produksi aja, Mbak. Jadi melayani toko emas. Toko emas ya. Nanti toko emas. Kalau mau minta merek kita kasih. Enggak, kita yang ngasih. Kita bekerja sama dengan Mas Risam di Semarang. Oh, gitu. Ya. Jadi misalkan dari toko pesan merek tokonya gitu ya. Berarti untuk boxnya sendiri tidak ada merek. Enggak ada. Kita khusus enggak ada merek. Enggak ada. Jadi kita jualnya umum. Ya, dan nanti dari toko misalkan pesan toko Mas Bagong Mas Bagong tolong dibuatkan desainnya seperti ini dengan yang nyablonin gitu sangat luar biasa ini luar biasa. Ini perlu ini sementara kemarin ini kirim ke Singapura ini. Oh ini sampai ke Singapura saudara-saudara. Di pemirsa ini produk ini sampai ke Singapura ya. Luar biasa ya, berarti tidak hanya di pemasaran di nasional internasional. Nah ini yang nah sekarang kayak gini Mas terus ya masa Bapak ini monggo ya Pak Rus ya Pak Rus selama 15 tahun ya membuat produk seperti ini pernah nggak dihadiri mungkin dari kecamatan atau dinas UMKM atau apa
ke tempat sini? Kita pernah dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Pariwisata, Pak. Kemungkinan dari Semarang kemarin. Untuk pelatihan di sini. Pernah juga. Malah ikut pelatihan di sini. Iya. Kalau dari Blora sudah belum? Kalau dari Blora cuma datang aja, Pak. Belum tapi pernah datang. Sewaktu ada pelatihan dia berkunjung ke sini. Oh iya. Nah, kalau ngomong-ngomong ini, terus berarti kalau hanya sekedar datang, pernah nggak ada perhatian dari pemerintah, mungkin bantuan-bantuan support apa dari pemerintah? Untuk sementara ini, nun sewu Pak nggih. Iya. Dereng enten, Pak. Saya mintanya itu tolong untuk pemerintah diperhatikan kita. Oke. Sebenarnya kita berpotensi, Pak. Tapi ya kita berpotensinya dengan tenaga seadanya, semampu kita. Sebenarnya kita kalau ada dapat dukungan dari pemerintah maupun di kabupaten, pusat, kita terima dengan lapang dada. Oke, Pak Rus ya. Jadi ini pengakuan dari Pak Rus siap berusaha untuk membuat seperti ini selama 15 tahun. Memang belum ada bantuan-bantuan ataupun support dari pemerintah daerah. Untuk itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Ada pemuda desa yang sangat luar biasa yang mampu membuat produk ini. Bahkan mungkin saya sendiri baru tahu ini. Ya, saya baru tahu kalau di desa itu ada produk yang pemasarannya itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga masuk pasar luar negeri di Singapura itu tadi ya. Ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya wawancara ini nanti kita upload ke YouTube, mudah-mudahan menjadikan perhatian juga pada semua pihak dan bahkan mungkin untuk customer panjenengan semakin setia dan semakin menambahkan omsetnya. Amin. Dan harapan kita kan ini tadi pemuda-pemuda itu luar biasa. Ya, kalau bisa ini berkembang, bisa menyerap tenaga kerja yang demikian banyak, ya, itu akan meningkatkan perekonomian, taraf hidup masyarakat kita. Gitu ya. Selanjutnya boleh kita melihat di lokasi ya. Boleh, peralatan di belakang. Coba pemirsa kita akan coba bagaimana Pak Rus ini mengelola usahanya. Ya. Mana Pak Rus? Di belakang terus ini. Nyon sewu Bu, waduh niki nembe masak nyon sewu niki ngrepoti. Niki ningali nggih. Monggo. Kayak gini dengan peralatan nggih, pemirsa. Bagian di sana. Nggih, pemirsa dengan peralatan seadanya Pak Rus ini mampu membuat suatu karya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, Mas Sinten Mas? Mas Agus ya. Mas Agus mau dangun damel ngeten. Pinten tahun Mas? 7 tahun berapa tahun? Ini Mas, ngadol iki lah nggih. 7 tahun, 8 tahun nggih. Jenengan asli mriki, asli desa nggih. Oh nggih. Jenengan berarti kerasan nggih mriki nggih. Mari yang desane dhewe ya ora usah ado-ado. Nah, kira-kira kesel ya mlayu mulih. Ya, ini luar biasa peralatannya yang ada. Ini untuk apa ini? Ini meterso Pak, untuk motong ya. Motong untuk benda untuk penghalusan. Ini sama. Untuk kompresor pengecatan. Oh, ini yang kotak. Ya, untuk ngecat. Terus alat apa lagi ya? Ini circle nih. Pemotongan kayu. Nah, kira-kira jenengan yang masih butuh lagi alat apa ini, Pak? Kita masih butuh itu untuk alat pon sama cetak. Pon sama cetak? Ya, untuk bikin kotaknya itu kita akan bekerja sama dengan PT lain. Untuk cetak pon plastiknya. Nah, itu kira-kira anggaran berapa itu, Pak? Untuk ponnya aja yang untuk standar kecil itu sekitar 50 juta. Untuk
kotak tanya sekitar 75. Waduh, mama ya. Nggih. Wah, mau tak rogoin kantong ya. Belum cukup ya. Ya coba nanti kita ini berikan informasi kepada pemerintah daerah, siapa tahu nanti harus mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kemudian untuk mensupport ya, untuk mensupport usaha panjenengan supaya lebih maju ya. Nah, ini yang ini untuk bahan baku Pak Rus. Bahan baku kesulitan nggak? Kita bahan baku di sini melimpah. Untuk apa bahan aja? yang kotak. Kita Kayu ya? bekas dari kayu mauni ya Mas ya. Dari mana Mas? Dari Randu Blatung ya. Nah, Oh, kita limbah mauni dari Randu Blatung. Kita ada contoh kotaknya. Oh gitu, dari Randu Blatung. Nah, terus untuk ini apa itu? Kainnya itu? Kain kita datang dari luar. Semua kita bahan impor. Dan jadi kan ngambilnya Dari impor dari luar. langsung impor sendiri Enggak, atau kita ambil dari Mangga 2 Harko. Oh dari Ya, itu Mangga 2. kerjanya untuk bahan-bahan impor. Oh itu bahan-bahan kita semua. Kita ada di atas, bahannya banyak di atas. Ada stok banyak. Iya. Ini alat-alat sederhana pemirsa. Ya inilah wajah UMKM desa kita. Ya seperti ini dengan peralatan yang ada, mereka harus berjuang untuk mempertahankan hidup dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Oke, ini untuk produksi selanjutnya kita coba lihat tadi ya, yang di depan. Monggo Mas, sinten Mas Agus. Mas Agus, kula nyuwun pamit riyen nggih. Monggo. Kita melihat untuk produksi sekian nggih Mbah Mas. Ini damel napa nih kotak nggih. Kotak luar biasa. Ini pemirsa kotaknya ini untuk ini ya. Tataannya ya. Kita mencoba seperti ini, kita kotak yang sudah jadi ditambahin seperti ini. Ini saking mriki sedaya nggih. Niki Mas sinten? Karno, Mas Karno, Mas Supri, Mbak, sinten Mbak? Mbah Ratmono. Mbah Ratmo, Mas Rian, Pak. Mas Rian, Mas Dery. Oh, Dery. Remen nggih ngeten iki, damel ngeten iki nggih. Nggih, sing penting kan disenengi nggih, pekerjaan rutin nggih dengan pun pinten dangu. Iki pinten Mas sampean pun? Sekitar 7 tahun. Dengan Mas, pinten tahunan ini? Lama lah itu Pak. 3 tahun malah. 3 tahun yang barat mau? 1 tahun. Ya Mas? Tahun Pak. Tahun ya? Tahun. Nah ini luar biasanya Pak Arus, para pemirsa. Mas Rus, Pak Arus ini mampu merekrut ya, pemuda desa untuk diberikan kegiatan yang menghasilkan. Jadi ini sangat luar biasa, sehingga perlu support ya, terutama dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten mesti bisa memperhatikan untuk mengangkat ya, masyarakat desa, UMKM di desa untuk mengurangi pengangguran. Ini sangat luar biasa ya, ini ya ini jelimet tapi rapi jelimet Pak, ya, tanpa ada lem, padahal bahannya dari lem. oh iya, tidak kelihatan ada lemnya ya. Oh, iya. Ini luar biasa nih pemirsa ya. Oke ya. Ternyata ini samben apa utama? Buatan mungkin nek dalu kan teng sabin. Gak ada sapi gitu ngarit. Oh, nggak ada. Tapi kita bekerja kan sampai berapa jam itu Pak? Jam 7 sampai jam 4. Oh iya. Jadi ada untuk disambi tani nanti bisa. Ini olahraga barang ya Mas? Iya. Setelah volleynya yang maju ya kalau ya. Nggih. Kegiatan sosial itu kira-kira para pemirsa kegiatan-kegiatan
kami di Black On 5115 channel dalam berburu UMKM kali ini kita sudah ketemu dengan Pak Rusdianto selaku pengusaha dari Kota Cincin, dan ini nanti bisa menjadikan motivasi ya, bagi teman-teman yang lain untuk berkreasi dan berproduksi. Mungkin ini Pak Rus, ada pesan-pesan apa mungkin kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, seperti apa? Monggo. Untuk pesan-pesannya Pak ya, tolong untuk UMKM seperti kami di desa-desa, tolong diperhatikan Pak. Oh gitu ya. Itu aja. Begitu deh. Wah, ini pesan sangat singkat, padat dan sangat mengena. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan didengar ya, oleh para stakeholder sehingga kegiatan panjenengan itu berkembang. Saya sekali lagi sebagai pribadi dan di channel Black On 5115 mengucapkan terima kasih atas penerimaan Mas Rus pada kami. Mudah-mudahan usaha Mas Rus lebih jaya. Amin. Dan ini ada sedikit, ini bukan sedikit, ini sebuah kenang-kenangan ini dari kami dari Black On. Terima kasih. Menjadi kenangan kita. Oke, atur sukses Pak Rus. Oke, pemirsa, kita lanjutkan perburuan kita ke UMKM yang lain. Oke, kita jalan. Monggo Pak Rus, matur. Bu, nyuwun pamit Bu. Monggo matur nuwun sangat. Monggo. Matur nuwun.